daya alamnya kan nggak ada. Ya harus yang ditekannya adalah sumber daya manusianya itu. Satu-satunya adalah sekolah. Tentunya harapannya sudah tidak ada ibin-ibin lagi yang mungkin kesulitan dalam mengakses pendidikan. Jika kita tidak bisa menemukan pasar, mari kita ciptakan pasar itu sendiri di tanah Kota Blitar. Itu adalah mimpi besar saya. Perkenalkan, nama saya Syaukul Muhibin. Saya lahir 25 Januari 1984. Umur saya sekarang 40 tahun. Lahir dan besar di sini di Dusun Mojo, Desa Plosoarang di pinggiran Kota Blitar. Saat ini mencalonkan diri sebagai calon wali kota Blitar 2024. Ya dulu itu saya pernah lihat itu ya sosok kepemimpinannya itu ada. Kalau membaca Al-Quran ini luantang sekali, lebih keras banding teman-temannya, kayak imam gitu. Kalau Elim Tiu Samba itu adalah singkatan, Mas. Elim itu 95, Tiu itu 30, Samba itu Desember. Agak unik pemberian nama dari Bapak ini memang. Ya sedari kecil itu Bapak saya selalu mengajarkan hidup mandiri kepada saya, meskipun saya ini perempuan. Jadi ya dari kecil sudah diajarkan nggak ada usaha yang instan. Kalau mau sukses ya harus mandiri. Elim tuh ditinggal bapak ibunya kan masih kecil, Pak. Jadi masih kecil bapak ibunya sudah meninggal. Akhirnya dia kan harus nggak bisa kan harus mandiri. Dibantu, didukung, disupport sama saudara-saudaranya. Jarang ya orangnya itu kalau nggak ada bapak ibu biasanya kan sudah mutung putus asa. Itu enggak, gitu. Hidup saya di Plosoarang ini masa-masa kecilnya tentunya sangat bahagia, masa-masa kecil di mana bermain bersama alam di sawah dan di sungai dan berrutinitas bersekolah, baik sekolah formal maupun non formal atau ngaji sore. Jadi kami secara kebiasaan itu mulai dari aktivitasnya sampai pendidikannya berjalan dengan baik dan dengan lancar. Jadi bapak ibu saya ini petani. Jadi kalau sore itu atau siang itu saya ikut nyusul ke sawah untuk mengikuti proses-proses pertanian sekaligus saya punya hewan ternak kemudian mencari rumput, kira-kira seperti itu. Kalau sore saya itu ke sungai karena sini juga dekat Sungai Berantas, jadi kita berenang bersama teman-teman yang lain, bahkan menyeberangi Sungai Berantas. Kadang-kadang kalau neng kidul kali panen tebu ikut mencari sisa-sisa panen tebu untuk biar bisa merasakan nikmatnya tebu. Jadi tebu itu zaman dulu nikmat sekali karena anak dulu itu jarang mendapatkan makanan yang bergizi, kira-kira seperti itu. Makanya dari dulu sudah suka nyari uang. Mulai dari ngelesi anak SD, lalu buka-buka usaha, pokoknya mandiri lah. Lim, zaman somben melu lomba kaligrafi. Wah, nopo saged to, Pak. Ya. Wis ta iki rong dina iki ngene latihan kok iso-iso. Tak delok tulisanmu lumayan tinimbang liyane gitu. Terus akhirnya dia punya semangat. Seperti itu dia nggak terus menyerah, nggak terus tapi tetap semangat. Mungkin untuk usia saya saat ini bisa dikategorikan muda ya, anak muda. Untuk ada di posisi ini ya memang tidak mudah. Namun saya percaya siapa saja bisa ambil peran dan melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kota Blitar ini. Saya ingin mendorong pemuda untuk ambil peran dengan memberikan wadah seluas mungkin untuk berkarya. Untuk Kotaku Blitar, kini waktunya untuk berjuang. Membangun Kota Blitar itu adalah membangun sumber daya manusia. Jadi Kota Blitar itu kota yang berada di tengah di antara kabupaten dan di antara beberapa kota yang lain. Jadi bayangannya karena kota di tengah itu kita membayangkan seperti membangun negara Singapura. Jadi menjadi pusat tujuan
berbagai negara. Kota Blitar juga harus seperti itu, harus menjadi pusat tujuan dari berbagai kabupaten dan kota-kota yang lain. Karena seperti itu, berarti Kota Blitar ini adalah kota yang minim sumber daya alam. Ketika minim sumber daya alam, yang perlu dibangun adalah sumber daya manusia. Iya, karena Blitar ini kan sumber daya alamnya kan nggak ada. Ya harus yang ditekannya adalah sumber daya manusianya itu. Satu-satunya adalah sekolah gratis. Tentunya harapannya sudah tidak ada ibin-ibin lagi yang mungkin kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sekolah itu digratiskan, negara itu akan berkembang sendiri. Karena ya orang gimana sampean pinter, wong tua sampean itu nggak bisa membiayai, kan nggak mungkin bisa berkembang. Jika kita tidak bisa menemukan pasar, mari kita ciptakan pasar itu sendiri di tanah Kota Blitar. Itu adalah mimpi besar saya. Jadi kita ini juga menyiapkan program setelah pendidikan, yaitu pelatihan siap kerja, yang dimana mewadahi masyarakat untuk berlatih dahulu sebelum masuk ke dunia siap kerja. Tidak berhenti sampai di situ, harusnya memang setelah itu bagaimana pendampingan itu dilakukan dan akhirnya bisa benar-benar menjadi UMKM yang siap untuk bertempur di dalam maupun di luar. Selain pendidikan juga kita harus membuat pusat-pusat ekonomi baru di mana akan menumbuh kembangkan lapangan pekerjaan. Kemudian akan menaikkan pendapatan dari yang pendapatan kecil menjadi besar. Nah, pusat-pusat ekonomi baru ini kami deskripsikan dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah membangun wisata baru, kemudian pasar agro, kemudian pasar induk, kemudian pergudangan, kemudian industri, dan berbagai fasilitas yang tentunya di Kota Blitar juga belum ada dan sangat akan menunjang di bidang penumbuh kembangan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dengan seperti itu, insya Allah warga Kota Blitar akan tercipta, di Kota Blitar akan tercipta lapangan pekerjaan yang luas. Kuncinya itu kita bisa membranding potensi yang kita miliki di Kota Blitar ini ya. Kita kenalkan apa yang kita punya, misal kulinernya, budayanya, dan wisatanya. Bayangkan jika kita bisa mengolahnya dengan cerdas, maka tidak hanya meningkatkan perekonomian Kota Blitar, tapi juga memberdayakan masyarakat kita. Ya untuk saat ini birokrasi itu sedikit lambat itu. Padahal sekarang sudah zamannya digitalisasi, jadi kan sebaiknya bisa lebih cepat lagi gitu. Tinggal pencet-pencet, kirim sudah nyampe, selesai itu loh. Smart City tentunya adalah program atau pemerintahan yang berbasis pada pemerintahan pintar. Jadi pemerintah itu dianggap sebagai kota pintar, kira-kira seperti itu. Jadi ketika menjadi kota pintar, maka semuanya layanan harus dilakukan dengan cara mudah, cepat, dan tidak bertele-tele. Saya kira seperti itu. Harapan saya itu diperbaiki lebih baik lagi gitu, biar orang yang berobat ke sana itu juga merasa nyaman, senang gitu. Selama saya berkeliling itu ya, saya ikut sedih. Ada mbah-mbah yang kurang penanganan kesehatan. Banyak juga ibu-ibu muda yang usianya masih di bawah umur. Karena usia yang masih muda dan minimnya edukasi tentang gizi dan kehamilan seringkali menjadi pemicu stunting. Karena itu, isu kesehatan balita menjadi atensi utama kami. Mengingat usia balita adalah masa-masa kritis, sehingga patut dikawal agar tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus dapat maksimal. Kini, waktunya kita bergandeng tangan, menggandakan semangat untuk Kota Blitar tambah sae. Ya pesan saya ya cuma satu, bisa amanah dari masyarakat mementaskan pendidikan di Kota Blitar. Lebih mementingkan kemaslahatan Kota Blitar. Sebenarnya masih membutuhkan semacam pelatihan yang istilahnya juga yang bersumber kepada permasalahan-permasalahan. Bagaimana pelatihan itu harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Semoga masyarakat Kota Blitar semakin sehat. Ya, harapan kami untuk Mas Ipin dan Mbak Elim untuk pilihan ini bisa menang dan memajukan Kota Blitar. Mudah-mudahan dengan Mas Ipin dan Mbak Elin ini, saya punya keyakinan bisa meneruskan Blitar ini betul-betul Blitar yang sejahtera.
Harapan, keinginan, dan cita-cita warga Kota Blitar adalah motivasi kami untuk terus maju dan membawa Kota Blitar tambah sae. Semoga Kota Blitar ke depan tambah maju, tambah sae. Harapan baik yang tumbuh di hati warga menjadi penyemangat bagi kami. Saya percaya bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang baik, harapan-harapan mulia ini akan berbuah manis untuk masa depan. Tidak peduli berapapun usianya, selama ingin memberi perubahan yang lebih baik untuk Kota Blitar, yang kita cintai akan semakin maju, semakin sae.